Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Honda Jazz 1,5 ya, VTEC, tipenya Sport, Matic tahun 2008. Jadi ini generasi terakhir ya dengan model seperti ini. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second atau bekas yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, serta ketiga kilometer tidak diturunkan atau tidak di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu dari sisi luar, kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Seperti itu. Oke, jika dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan di suspensinya bermasalah. Bisa jadi di di pernya, atau bisa jadi di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, terus untuk bagian bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa nutnya ini dia presisi jaraknya. Terus habis itu juga di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek yang ada di seputar mobil. Jadi bodi mobil memantulkan objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita perhatikan bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek dengan seksama semua secara keseluruhan. Parts-parts juga yang ada di bodi mobil juga kita perhatikan, ban, velg, semua kaca-kaca kita pastikan, kita periksa dengan seksama. Oke. Nah, jika kita rasa mobil kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan, yang berikut kita periksa di bagian dalam ya. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Oke. Nah, bagian dalam pada saat kita membuka pintu, yang pertama kali kita periksa adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan itu aromanya tidak berbau apek atau berbau tidak sedap. Kenapa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Kolong dashboard kita pastikan, kita cek apakah ada karat atau sisa-sisa lumpur yang masih melekat, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu yang perlu kita periksa juga itu di masing-masing jok. Agak gelap. Nah, ini. Nah, di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan kondisinya seperti itu, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, berikutnya setelah kita periksa aman, nah kita coba masuk ke dalam. Yang di dalam kita pertama kali rasakan adalah posisi mengemudinya, bagaimana cocok tidak dengan yang kita inginkan ya, enak atau tidak. Nah, di Jazz ini juga dia bisa diatur untuk ketinggian kursinya ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ini standar ya buat reclining ya, ke depan belakang masih manual. Nah, terus di bagian dalam yang perlu kita periksa juga itu adalah kondisi dari dashboard, setir, dashboard dan lain-lain. Kita pastikan, kita periksa kondisinya. Terus habis itu juga plafon. Nah, ini agak gelap. Nah, plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu juga kondisi jok juga kita perlu periksa. Nah, dia joknya ini dia masih asli ya, tapi dia dilapisin oleh sarung dengan bahan semi kulit. Nah, dashboard interior juga warnanya hitam, jadi tidak mudah untuk kotor, seperti itu. Oke. Nah, jika kita periksa pastikan sudah aman kondisi dari interior. Nah, berikutnya kita coba start mobil. Nah, cuman sebelum kita start mobil, coba kita buka dulu kap mesin. Kita periksa. Yang pertama itu adalah oli kondisinya bagaimana, terus level olinya bagaimana. Terus habis itu juga radiator coolant juga kita periksa ya, kondisi dan levelnya bagaimana. Terus habis itu juga kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di mesin. Terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa kondisinya bagaimana. Jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Seperti itu. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita bisa cek. Yang pertama itu adalah dari starter mobil. Jadi pastikan bahwa starter mobil itu dia jreng ya, jreng, tidak tersendat-sendat. Karena apa? Karena kalau dia tersendat-sendat, saya kecilin dulu volume radio, saya matiin aja. Oke. Nah, kalau dia tersendat-sendat, ada kemungkinan bisa jadi di dinamo starternya bermasalah.
atau bisa jadi akinya udah soak. Nah, terus habis itu juga getaran mesin yang masuk ke dalam kita bisa periksa dengan yang pertama kita pegang setir ya. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu juga kita periksa juga duduk kita ya. Jadi pada saat mobil nyala bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam kabin. Nah, jika kita pastikan ini sudah aman, nah berikutnya kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah, mobil Honda Jazz ini kilometernya di 115.000. Jadi 115.000 untuk mobil yang usianya di 14 tahun, berarti tidak sampai pemakaiannya 10.000 per kilometer per tahun. Jadi masih cukup low km ya pemakaiannya, seperti itu. Nah, dia juga service recordnya juga ada. Nah, ini dia service terakhir di 110.000. Kebetulan ini di dokter mobil. Nah, berikutnya di 120.000 seperti itu. Oke. Nah, dia memang buku servis sama buku manualnya sudah tidak ada lagi ya, hilang di pemakai sebelumnya yang pemilik mobil sebelumnya. Cuman masih dia menyimpan semua record servis. Jadi dia ada beberapa yang di servis di Honda. Nah, dia masih simpan filenya semuanya, kwitansinya serta gantungan-gantungan oli juga yang sebelum-sebelumnya juga masih disimpan seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, kondisi mobil serta ada service recordnya itu sinkron ya, seperti itu. Oke. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena mudah untuk menurunkan atau mereset kilometer. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa mesin ya. Nah, ini buat bukaan mesin. Nah, buat bukaan kap mesin, dia spionnya sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka di sini. Nah, di sini juga ada buat ini ya, buat tempat screen ya. Oke. Nah, sebelum kita periksa mesinnya, nah kita periksa juga di sini. Nah, ini door trim, dia kondisinya masih oke, masih bagus. Nah, dia bahannya ini fabric ya, sesuai dengan bahan jok. Nah, terus kita coba buka kacanya. Nah, ini buat pengaturan power window-nya sama buat ngunci power window. Nah, terus habis itu di sini juga sealer di pintu juga kita periksa. Kita pastikan bahwa sealer di pintu itu aman. Itu karena apa? Karena apabila sealer di pintu sudah tidak ada, berarti indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila indikasi sealer di pintu itu sudah cacat ya atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Nah, berikutnya coba kita periksa mesinnya. Nah, oke. Nah, Honda Jazz ini mengusung mesin 1500 cc dengan penggerak roda depan. Dia 4 silinder, dia yang tipenya VTEC ya, VTEC. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yang pertama kita pastikan bahwa sealer di kap mesin itu aman kondisinya. Terus habis itu di bagian depan ini yang disebut dengan apron kita periksa, pastikan bahwa apron sama samping-samping aman, tidak bekas reparasi seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mesin kondisinya bagus, yang pertama kali kita periksa adalah getaran mesin. Jadi mesin yang bagus dia getarannya minim, terus ritme suaranya dia juga beraturan konstan. Nah, untuk mobil yang dengan kipas listrik kita pastikan juga, kita periksa kipasnya berfungsi dengan normal, hembusannya masih kencang atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, yang pertama kali kita periksa adalah parts metal yang ada di mesin, kondisinya berkarat atau tidak. Terus habis itu apakah ada sisa-sisa lumpur yang masih menempel pada bagian-bagian yang susah dibersihkan. Oke. Nah, jika kita sudah periksa mesin oke. Nah, berikutnya coba kita periksa di bagian yang lain. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang, Honda Jazz ini sudah terkenal ya dengan keiritan, ketangguhannya, dan termasuk salah satu hatchback yang terlaris di Indonesia. Mungkin Honda Jazz ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, dan dia juga sudah tipe sport yang memiliki body kit yang sporty ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di bagian belakang. Nah, oke.
bagian belakang kita coba masuk. Nah, oke. Saya sudah masuk, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya, ini agak gelap ya. Saya masih dapat legroom yang cukup ya, sekitar 5 jari. Terus headroom juga masih dapat sekitar mungkin 8 jari seperti itu. Oke. Nah, apa saja yang ada di belakang? Nah, di belakang ini dia pelipatan bangkunya bisa 60%, 40%. Nah, terus di belakang ini dia tidak ada cup holder sama kantong, tapi di sini ada kantong, 2 kantong. Terus habis itu di sini ada buat gantungan barang ya, gantungan barang di sini. Nah, di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Masih bagus. Nah, ini bahannya juga fabric sama dengan bahan jok ya, seperti itu. Oke. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Nah, sealer di pintu juga masih aman, kondisinya masih oke. Nah, dia sudah ada dilengkapi dengan child lock. Apabila kita punya anak, aman ya di belakang, tidak bisa dibuka dari dalam seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di bagasi. Nah, kita buka bagasi. Nah, di sini dia sudah ada sensor parkir 2. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak, yang pertama kali kita perhatikan ada sealer di pintu. Pastikan bahwa sealer di pintu, terutama di bagasi, ini aman untuk menghindari mobil ada kemungkinan tabrak belakang. Terus habis itu juga bagian-bagian sini juga kita perhatikan kondisinya, jangan sampai ada perbaikan seperti itu. Oke. Nah, untuk bagasi sendiri dia kapasitasnya masih lumayan ya. Jadi untuk 2 koper kecil juga masih masuk. Apabila dilipat bangku yang baris keduanya masih dapat space yang lebih besar untuk barang-barang yang lebih besar lagi seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian dalam ini ada ban cadangan dengan ukuran full size dengan pelek yang sama. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih. Diperiksa jangan sampai ada bekas reparasi di bagian sini. Karena kalau ada bekas reparasi, perbaikan, berarti ada kemungkinan mobil terkena tabrak belakang. Gitu. Oke. Nah, di sini ini buat isi bensin di sebelah kiri. Nah, kondisi ban juga masih oke, masih lumayan tebal. Nah, sekarang kita periksa door trim di sini. Nah, door trim kondisi masih oke. Terus sealer di pintu juga masih aman, kondisi masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke depan. Nah, di bagian depan kita cek juga door trim bagaimana, kondisinya masih oke. Nah, ini sealer di pintu juga masih aman, kondisinya masih oke. Kita periksa juga. Nah, terus ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk, kita periksa bagaimana kondisi di depan. Nah, ini kondisi setir juga masih oke, masih bagus. Kondisi setir masih bagus. Nah, dia sudah dilengkapi dengan Tiptronic ya, dan ini pedal shift. Sebenarnya bukan pedal shift ya, plus minusnya di depan seperti itu. Oke. Nah, AC kita periksa, AC juga masih dingin, masih aman. Nah, dia sudah head unitnya sudah diganti dengan LCD TV yang dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, ini buat mematikan nyalakan AC, ini buat ventilasi luar dan dalam, ini buat defogger belakang. Nah, untuk pengaturan AC-nya dia ada 3 ya. Di sini buat arah hembusan angin, di sini buat kecepatan angin, di sini buat suhu AC. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, di sini ada power outlet. Nah, di sini ada penyimpanan tertutup. Nah, bisa buat cup holder, buat 2 cup holder di sini ya. Oke. Nah, dia matic Tiptronic ya, Tiptronic. Jadi kita bisa nanti putar ke S, bisa jadi manual. Oke. Nah, rem tangan kondisi juga masih oke. Nah, di sini juga nih kita bisa periksa nih apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada kemungkinan mobil indikasi banjir ya, seperti itu. Nah, di sini ada tempat buat naruh handphone bisa kali ya, sama ini buat naruh kartu juga bisa di sini. Oke. Nah, dia laci, di sini laci ada 2 tingkat. Nah, ini ada remote TV-nya masih ada. Nah, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan terbuka yang panjang seperti itu. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka tapi tidak ada cup holder. Nah, di sini juga ada kantong penyimpanan terbuka. Oke.
Terus apalagi? Nah, ini spion bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, di sini sun visor tidak ada cermin. Nah, di sini sun visor ada cerminnya. Tuh, ada cermin. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Honda Jazz 1,5 VTEC Matic tahun 2008 yang tipenya sport. Jadi ini generasi generasi terakhir ya, karena di 2008 akhir sudah berubah model. Oke. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit, alamat saya cantumkan di video ini. Nah, terus untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa, terus sama tukar tambah bisa. Nah, kami juga memiliki rekanan yang bisa menyediakan kredit dengan sistem syariah. Nah, apabila kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Kenapa test drive itu perlu? Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana kondisi mobil dan kualitas mobil, serta bagaimana berkendaranya. Nah, untuk kualitas mobil kita bisa melihat bagaimana performa dari mesin dengan kita test drive, terus kaki-kaki, power steering, terus perpindahan maticnya seperti apa, terus habis itu apakah ada getaran-getaran lain di mobil, pengeremannya hanya bisa dites dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki ini area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Jangan lupa apabila menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Nah, browsing juga di sosmed kami ya. Di Facebook ada Zal Motor, terus di Instagram ada FF Husfar, terus habis itu di Twitter Zal Motor Channel juga, terus di TikTok juga ada Zal Motor Channel. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.